Shalom Jemaat Tuhan Kategorial Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Percaya janjimu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tema firman Tuhan adalah hidup yang disertai Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, betapa senangnya hati kita. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hidup disertai Tuhan bukan berarti lepas dari persoalan dan masalah. Justru, hidup disertai Tuhan adalah ketika kita menghadapi persoalan, tetapi kita tetap hidup takut akan Tuhan. Karena itu, Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Kita akan melihat satu tokoh di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Dikatakan di situ bahwa Yusuf adalah seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya Yakub. Tetapi saudara-saudaranya menjadi iri karena Yusuf lebih disayang oleh ayahnya daripada mereka. Pasal 37 ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Kemudian ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, respon saudara-saudaranya menjadi marah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Kata Yusuf kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara Yusuf berkata kepada Yusuf, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Karena kebencian dan keiri hatian kepada Yusuf, maka ketika Yusuf menjumpai mereka di ladang, maka yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang diberikan ayah mereka kepada Yusuf. Dan mereka membawa Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Di dalam ayat yang ke-23 dan 24. Kemudian ketika mereka makan dan ketika mereka mengangkat muka, ketika mereka melihat seorang kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, yang membawa damar balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir, maka mereka berencana untuk menjual Yusuf. Dan benar, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang mengalami satu kepahitan yang luar biasa karena diperlakukan seperti itu oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur dan dijual kepada saudagar-saudagar Midian. Dengan kata lain, ia dijauhkan dari ayahnya yang begitu mengasihi dia. Tetapi kita akan melihat di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tantangan ataupun menghadapi pergumulan hidup, mari kita tetap berharap kepada Tuhan seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Berbahagia orang yang bertahan di dalam pencobaan.
Yusuf mengalami pencobaan yang begitu berat di dalam hidupnya. Bagaimana Yusuf bagaimana Yusuf dipisahkan oleh saudara-saudaranya dari ayah yang begitu mengasihi dia dengan cara menjualnya sebagai budak kepada orang Mesir. Di Mesir, Yusuf bekerja dengan baik di rumah Potifar, tetapi istri Potifar memfitnahnya karena Yusuf tidak mau diajak berbuat zina. Akibatnya Yusuf harus mendekam di penjara. Kita akan melihat di dalam pasal yang ke-39, dikatakan di situ ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun tidak ada yang melihat ketika rumah itu kosong, tetapi Yusuf tetap berpegang kepada firman Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Dia tetap tidak mau melakukan kejahatan yang besar itu dan berbuat dosa terhadap Allah dengan melakukan satu perzinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pepatah yang berkata, kita tidak dapat melarang seekor burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat melarang burung itu bersarang di atas kepala kita. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf memilih menghindar dari istri tuannya yaitu Potifar. Dan apa akibatnya ketika dia melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena fitnaan dari istri Potifar. Di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam kita bekerja harus melakukan kejujuran. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita itu harus mengambil keputusan untuk berbuat jujur atau melakukan manipulasi. Tetapi ketika firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka kita akan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan melakukan kejujuran. Seperti Yusuf, dia tetap memilih untuk hidup takut akan Tuhan, walau resikonya dia harus masuk di dalam penjara. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak mau jatuh di dalam dosa kenajisan. Walau ia sedang mengalami pergumulan hidup, ia tetap memilih bertahan di dalam kebenaran. Dan Tuhan senang melihat pribadi Yusuf. Maka Yusuf disertai Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan di situ. Pasal 39 ayat 20. Lalu Yusuf di dalam ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kelihatannya Yusuf itu menderita. Mungkin istri Potifar merasa senang dan bangga ketika dia bisa menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi ingatlah, ketika Yusuf melakukan kebenaran itu, maka sebenarnya Tuhan sedang membela Yusuf. Tuhan yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf di tengah-tengah sesuatu yang harus dialaminya. Nah, kalau kita bisa protes ya, mengapa kita melakukan firman Tuhan justru mengalami seperti ini? Kalau Yusuf mau protes seperti itu, mengapa ketika aku melakukan kebenaran firman Tuhan,
hidup di dalam kekudusan, dan akibatnya aku harus mengalami dimasukkan di dalam penjara. Tetapi tidak demikian. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong hidupnya. Dan benar, ketika dia dimasukkan di dalam penjara, maka Tuhan melimpahkan kasih setia Tuhan kepada Yusuf dan membuat Yusuf itu menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan segala urusan dipercayakannya kepada Yusuf. Karena kepala penjara itu melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada puncaknya yaitu bagaimana Firaun mengangkat Yusuf sebagai wakilnya. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 41 dikatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Proses demi proses dialami oleh Yusuf selama 13 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk mengalami proses itu yang begitu rupa yang dijalani Yusuf. Tentunya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya pada puncaknya, di mana Tuhan mengangkat Yusuf menjadi wakil daripada Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita ini akan disertai Tuhan. Maka tidak ada perkara yang mustahil. Pintu berkat, pintu pemulihan akan dibukakan bagi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita mengalami satu pergumulan atau persoalan yang membuat kita merasa pahit dan kecewa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya dalam segala hal Tuhan itu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Persoalan yang ada di dalam kita adalah untuk mendewasakan rohani kita. Untuk kita semakin sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita bahwa hidup disertai Tuhan adalah hidup yang paling indah. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang paling membahagiakan karena kita tidak berjuang sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Sekian firman Tuhan, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu dan atas segala firman-Mu. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, biarlah kami tetap selalu berharap kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa orang yang disertai Tuhan itu, bahwa orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan akan disertai Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakannya berhasil selalu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.